Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ITE ini kena pasal-pasal undang ITE gitu. Dengan penerapan undang-undang ITE, Halo semua, apakah kalian tahu seseorang yang menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang ITE loh. Mereka diatur dalam perbuatan dilarang pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuatnya dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dari bunyi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang 1/2024 tersebut dijelaskan beberapa unsur. Yang pertama, menyiarkan, termasuk perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik. Yang kedua, mendistribusikan, adalah mengirimkan dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Yang ketiga, mentransmisikan, adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Yang keempat, membuat dapat diakses, merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi atau dokumen elektronik dapat diketahui banyak orang. Yang kelima, melanggar kesusilaan, adalah perbuatan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk waktu dan tempat dilakukan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, dapat diketahui, yang artinya dapat diakses oleh banyak orang yang sebagian besar tidak saling mengenal. Pada penjelasan mengenai UU ITE tentang kesusilaan sebelumnya, terdapat satu contoh kasus yang bisa dijadikan pelajaran, yaitu kasus revenge porn di Pegalangan pada tahun 2023. Sebenarnya, apa itu revenge porn? Revenge porn merupakan tindakan kejahatan cyber atau cybercrime yang mengacu pada tindakan atau ancaman penyebaran konten tidak senonoh korban tanpa persetujuan dari orang tersebut yang bermotif kebencian atau balas dendam. Kasus revenge porn di Pandeglang tersebut menimpa seorang mahasiswi yang diketahui sebagai korban revenge porn oleh mantan kekasihnya sendiri. Mereka telah memiliki hubungan sejak masih di bangku sekolah hingga perkuliahan. Menurut pengakuan dari korban yang berinisial IAK, ia telah mendapat perlakuan yang kasar, tekanan dan juga ancaman dari Alwi yang sebagai kekasihnya dan selama 3 tahun terakhir di masa hubungan mereka. Menurut penjelasan dari kakak korban, Alwi telah memperkosa IAK sebanyak 2 kali semasa hubungan mereka. Pada pemerkosaan yang pertama dan kedua, Alwi merekam perbuatan yang tidak senonoh itu dan juga ia mengancam korban untuk menyebarkan video tersebut supaya mereka tidak putus hubungan. Berkaitan dengan kasus yang terjadi, pelaku kasus penyebaran video asusila sebagai bentuk ancaman akan dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan akan didenda sebanyak 1 miliar rupiah. Dari kasus cybercrime ini kita dapat mengambil pelajaran positifnya, yaitu pentingnya akan kesadaran digital. Dari kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua orang itu harus memahami tentang hak privasi dan juga keamanan digital atau keamanan data mereka di dunia online. Semua orang harus paham tentang hak privasi mereka dan juga harus sadar tentang risiko membagikan konten mereka di sosial media, karena jejak online itu sangat sulit dihilangkan. Dan juga dari kasus ini kita belajar bahwa pentingnya perlindungan terhadap korban cybercrime, di mana hukum dan undang-undang yang ada itu harus diperkuat dan juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan hukuman yang setimpal dan juga membuat jerah untuk para pelaku dan juga memberikan perlindungan dan juga keamanan bagi para korban.